Dan bapak itu kayak pakai senjata itu, pakai bendu gitu. saya membawa parang. Nah, parang gitu. Jumpa kembali Sobat Irasional dimanapun Anda berada. Saat ini masih kita membahas mengenai tuyul. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan share. Satu lagi, komen. Nah, saya perkenalkan dulu, ini di samping saya adalah bapak saya, namanya siapa Pak? Pak Iskiat. Nah, ini kejadiannya ini kita mau cerita flashback. Jadi zaman dahulu, kira-kira 32 tahun yang lalu ya. Saat itu kan saya masih SD. Kejadiannya saya itu gini, kalau jam 4 sampai jam 5 kan nunggu acara televisi. Nah, biasanya kan dulu kan nggak ada CTI, nggak ada televisi swasta. Biasanya kita main-main untuk nunggu acara televisi yang kita sukai saat itu. Dan saat itu ya kita main ya kadang di selokan, kadang di lapangan. Nah, saat itu saya mainnya di selokan. Dan memang iseng saat itu ya, main kayak ngambil kepiting kali itu lalu kita lempar ke jalanan. Mobilnya itu lewat terus lindes gitu loh, kayak lindes tuh. Nah, melindas. Nah, tapi kita nggak tahu, cuman ya asik aja lempar yuyu, kalau bahasa Jawanya kan yuyu. Nah, kita lempar ke jalanan, cuman dilindas. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, ini di sini akan diteruskan sama Bapak. Malam harinya itu kan sore. Nah, itu kita malam harinya ada kejadian yang mistis. Gimana, Pak? Begini, masih ingat Mas Dery, kira-kira tahun 90-an. Senja hari itu kan di rumah saya waktu itu kan masih belum ada listrik. TV-nya masih pakai aki. Ya. Kemudian kalau senja memang suasananya suasana senja yang redup, yang ya pokoknya agak serem lah gitu. Nah, ketika itu anak saya masih kecil, sering main-main. Nah, karena kalau orang Jawa itu kalau senja hari kan anak-anak kecil kan tidak boleh dolan atau bermain di luar rumah. Nah, anak saya ini main, jadi keluar rumah main sekitar jam 5 sore ya, menjelang senja. Tapi kan itu waktu Bapak itu tidur itu kejadian malam hari. Kejadiannya malam memang. Menjelang pagi ya. Nah, setelah itu yang saya lihat memang anak saya main-main di jalan dekat rumah. Itu ada selokan kecil yang kecil, memang ya. Ada banyak kepitingnya. Kepiting atau bahasa Jawanya yuyu. Ya, betul. Nah, ada kepiting yang merambat keluar dari selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian ada yang terlindas mobil, ada yang terlindas sepeda motor. Ya, saya yang ambil itu, Pak. Nah, yang terlindas itu ada yang diambil oleh anak saya si Dery ini, main-main. Kemudian nggak tahu diapakan, pokoknya untuk main-main. Ya dari selokan itu, Pak. Tak ralat itu, dari selokan tak ambil. Terus tak lempar ke jalan biar ditindas mobil atau motor. Dilindas, ya. Gitu kan seneng kalau anak-anak. Jadi ada yang dilindaskan. Iya, sengaja. Sambil nunggu kan, iseng-iseng. Acara televisi saat itu kan TVRI masih malam itu, masih sore. Karena waktu itu rumah saya memang belum ada listriknya, dan kalau mau melihat televisi harus pakai
akinya disetrum dulu, dan sorenya baru ada siaran. Itu saja, waktu itu masih hitam putih kalau nggak salah. Ya. Masih hitam putih. Yang TV-nya dibuka. TV-nya masih. Kalau mau nyetel dibuka. Ada pintunya itu. Setelah main-main, karena sudah sejari, saya cari anak saya. Kemudian saya panggil untuk masuk ke rumah. Tapi nampaknya anak saya terlalu asik di situ. Memang mulai maghrib itu suasana semakin temaram, kemudian kok suasana di sekitar rumah saya kok, kalau bahasa Jawanya itu agak tintrim atau menakutkan begitu. Nah, kemudian yang terjadi setelah saya masuk rumah sambil menggandeng anak saya itu, kok ternyata yang mengikuti saya itu tidak hanya anak saya. Yang mengikuti itu lebih dari 1 orang. Tapi kecil-kecil. Kecil-kecil, jadi wujudnya seperti ya anak usia sekitar 2-3 tahun. Dan itu memang saya lihat di belakang saya, dan saya menggandeng anak saya si Dery ini. Kemudian belakangnya itu diikuti oleh anak-anak kecil ya sekitar 10, mungkin lebih di belakangnya itu. Ramai sekali suasana. Nah, ada yang menggandeng-gandeng saya, ada juga yang menyenggol-nyenggol anak saya. Katanya mau ikut main gitu. Main yuyu itu. Main kepiting di situ. Nah, kemudian karena saya larang, nampaknya si anak-anak kecil-kecil itu tidak mau. Dan sampai malam pun masih ada di sekitar rumah. Sehingga pada malam hari itu, nah adiknya yang cewek itu yang saya ingat, itu ketika saya masuk dan Dery masuk, kok adiknya nangis terus. Nah, ini yang saya curiga. Tadinya tidak menangis, kok tiba-tiba menangis terus. Tapi masih batita ya? Iya, masih 2 tahun. Masih 2 atau 1,5 tahun lah adiknya. Kemudian oleh ibunya dibujuk-bujuk supaya diam, tapi kok tidak mau diam. Nah, kemudian saya pun mau masuk rumah, kok juga risih, tidak seperti biasanya, kok ada yang ngikuti terus gitu. Nah, setelah saya lihat, saya agak menikmati suasana senja itu. Saya lihat di belakang saya tuh dan di depan saya masih banyak yang mengitari saya mau ikut masuk rumah. Berarti Bapak bisa lihat. Pada waktu itu saya yang mengikuti saya, yang saya jelas lihat atau itu tidak? Jelas itu 3. Oh, 3. 3. Kalau yang lainnya agak jauh dari, karena sudah di luar senja, rumah. Tidak kelihatan. Yang kelihatan kena sinar itu 3 yang masuk. Di depan 1, di belakang saya 2. Nah, di belakangnya Dery itu 1 yang ikuti. Nah, saya tidak tahu nih asalnya dari mana. Nah, waktu itu kan rumah itu kan sebelahnya ada sungai dan ada pohon-pohon bambu yang masih rimbun, masih banyak ularnya, masih banyak binatangnya. Garangan itu juga ada, musang ada. Kadang-kadang kalau musim panen padi itu ada kobra masuk. Pernah ada ular juga masuk ke rumah. Nah, yang jelas yang menjadi masalah pada waktu itu anak saya Dery juga semakin asik bermain dan tidak
menghiraukan nasihat saya. Nah, akhirnya saya tarik masuk ke rumah. Tetapi yang saya pikirkan mungkin karena saya terlalu melarang anak saya untuk main-main karena sudah senja hari. Lalu anak saya terpaksa saya tarik masuk ke rumah. Tetapi anak saya itu, anaknya tidak mau. Saya maksudnya. Ya, Saya tidak mau. Jadi tidak mau masuk rumah, malah berada di luar rumah. Masih main-main dengan kepiting atau yuyu tadi. Nah, ternyata yang saya lihat dua itu ikut main-main dengan kepiting yang diambil dari selokan tadi. Nah, kemudian yang dipikirkan dari waktu itu kalau masih ingat saya tidak tahu, tapi mungkin malam hari ini atau saat ini bisa menceritakan apa yang bisa dilihat dan apa yang ayahnya lakukan waktu itu. Nah, waktu itu ya cuman asik aja main, kalau ngelihat nggak lihat. Cuman ya pokoknya main yuyu yang dilempar-lempar itu seneng. Gitu aja. Nah, itu waktu itu terus ya disuruh pulang ya pulang aja. Pulang langsung ya pulang, suruh masuk, tapi pengen keluar terus. Pengen main lagi, kayaknya belum selesai mainnya itu. Rasanya itu. Rasanya ditarik-tarik terus. Enggak, rasanya pengen keluar main. Tapi nggak tahu rasa itu kenapa, itu nggak tahu. Kalau di depan saya ada anak-anak kecil itu, ada yang dinamakan makhluk yang saat ini dinamakan tuyul, itu saya nggak tahu. Cuman rasanya pengen keluar. Rasanya pengen keluar, dan kalau suruh masuk rumah tidak mau, kalau disuruh masuk malah nangis. Nah itu yang menjadi masalah. Lah, adiknya nangis tidak berhenti. Nah, ternyata setelah saya amati, kok dia melihat ke arah pintu depan terus. Nah, disitulah ternyata yang dua itu ternyata mau masuk rumah saya larang. Dan bapak itu kayak pakai senjata itu, pakai bendu gitu. Saya membawa parang. Parang gitu. Parang. Kalau bahasa Jawa bendu. Mau saya usir, tapi malah lari-lari, jadi malah lari-lari sambil biasa. Tapi dikira anak kecil biasa gitu. Saya pikir anak kecil yang main di situ. Kalau secara bentuknya itu bagaimana? Fisiknya? Kalau fisiknya mukanya ya kayak anak kecil itu. Anak kecil tidak pakai baju. Celana? Pakai apa? Kalau zaman dulu itu pakai celana dalam. Cawat itu? Cawat ya, tapi dari kain. Diikat. Kemudian yang lebih aneh itu fisiknya anak kecil, tetapi kok kepalanya ada yang seperti orang yang tua. Jadi seperti orang yang keriput itu. Ya, keriput, ada yang seperti orang cebol itu. Jadi, tapi jalannya seperti anak kecil, dan menarik-narik dan sebagainya. Waktu bapak tidur katanya juga ditarik-tarik sarungnya. Nah, kemudian waktu saya masuk rumah, karena saya habis nonton TV kemudian ngantuk, ternyata ada yang ikut masuk kamar. Nah, saya tuh kalau tidur kan waktu itu lampunya tidak saya nyalakan. Ya, lampunya tidak lampu yang terang. Nah, waktu saya tidur itu saya pikir yang menarik-narik sarung saya itu anak saya Dery, ternyata bukan. Ternyata yang tadi sore itu, yang tadi sore tadi masih berada di situ. Jadi yang dua itu ikut masuk, yang satu nggak mau masuk, yang satu keluar karena takut saya bawa parang tadi. Jadi yang dua ikut menyelinap masuk rumah. Nah, ini yang malamnya sampai kira-kira sekitar jam 12 atau jam 1 malam, karena saya merasa tidak bisa tidur, kemudian saya berdoa. Setelah berdoa selesai, kedua anak kecil itu baru hilang.
dalam pandangan saya. Nah, kemudian anak saya juga mulai bisa tidur. Tadinya nangis terus yang adiknya kecil. Kalau Derry tidak tidur-tidur, Derry malah main-main Terus keluar. pengen keluar terus. Main keluar terus. Tapi Kalau saya setelah tarik, dua orang itu, dua tuyul itu keluar ya ya setelah bisa tidur. baru saya keluarkan setelah doa, baru Tenang. dia bisa tenang. Demikian pengalaman saya, Pengalaman kami. pengalaman saya dan anak saya Ya, ketika tahun 90-an, karena memang rumah itu dulu belum ada listriknya, belum ada telepon, ya kalau lampunya itu ya masih pakai lampu teplok atau petromak yang lampu depan. lampu TV-nya depan. masih pakai Aki aki. yang besar itu untuk mobil biasanya. Demikian, mungkin ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu tadi intinya. Kalau kita ada gangguan apapun itu, gangguan mistis, intinya adalah doa ya Pak. Doa. Jangan lupakan doa. Jadi kalau ada yang gangguan seperti itu, mungkin saat ini sobat irasional punya anak kecil dan nggak bisa tidur, atau mungkin nangis terus, lihat ke sana kemari nggak jelas itu kan, Anda nggak usah cemas, tadi doa saja ya Pak. Diajak doa atau Diajak doa. dirangkul, kemudian orang tuanya berdoa. Ya, Berdoa untuk keselamatan si anak tersebut supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk kecil tadi. ya. Nah itu tadi nilai yang kita ambil dari cerita tadi adalah doa. Ternyata Memang doa itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan makhluk-makhluk yang kasat mata, ya, yang sering mengganggu manusia. ya, Nah, kita tidak tahu asalnya itu dari mana waktu itu, karena tiba-tiba muncul di sekitar selokan. Gitu. ya. Mungkin maghrib. kalau itu kan kayak jalannya mereka, air itu, kayak tempat apa, lalu lalang mereka kalau air. Seperti yang kita tahu di, ya, kalau penggemar mistis pasti tahu makhluk-makhluk itu lewatnya lewat aliran air. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, share, dan komen kalau memang ada pertanyaan untuk Bapak atau untuk saya. Ya, mungkin Bapak akan bikin channel baru. channel khusus sesepuh. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.